Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sidang lanjutan dari KIP sudah dilaksanakan kemarin dan beberapanya itu sudah ada putusan ya. Dan putusannya itu mengecewakan para penuntut ijazahnya Jokowi tuh. Bu Rosvita Pici dan satu lagi Pak siapa itu ya, itu memutuskan bahwa gugatan Pak Bonatua dan kawan-kawan itu ditolak. Nah ini sebetulnya menjadikan pertanyaan bagi kita begitu. Kenapa waktu sidang itu kok galak sekali? Tetapi tatkala putusan tidak konsisten dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Itu menjadi pertanyaan. Tetapi itu sudah saya prediksikan dari awal. Saya sudah mengatakan waktu itu, waktu rame-ramenya Bu Rosvita itu ya mencecar Polda Metro, bahwa jangan sampai putusannya ini bertentangan dengan apa yang terungkap di persidangan. Jadi di persidangan itu sangat galak, tapi waktu putusan kok melempem, dan itu memang terjadi sekarang. Nah, ini terlepas ya, satu lagi tuntutan kalau tidak salah belum ini kepada UGM. Ini apakah sudah selesai atau belum? Karena yang saya lihat itu yang ditolak adalah tuntutan kepada Polda Metro ya. Nanti tolong tuliskan di bawah kolom komentar tuh, apakah tuntutan terhadap UGM juga sama ditolak oleh majelis hakim atau tidak. Cuman kan begini, kalau memang pengadilan ini sedari awal katakanlah punya kepentingan untuk membela ijazah palsu, maka persidangannya tidak akan sekritis itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis itu tidak akan keluar dari hakim tuh. Hanya akan menjadi persidangan semu saja. Tetapi kan kita mendapati lain. Di dalam proses persidangannya itu fakta-fakta dikorek, dikuap, diungkap, dikuak begitu ya. Tetapi tatkala putusan melempem. Nah, ini saya melihat ada kode kepada masyarakat itu. Kodenya apa ya? Bisa dua. Jadi bisa satu, bahwa ini adalah permintaan tolong dari para hakim begitu ya, dari persidangan, bahwa kami sudah tidak bisa apa-apa karena memang tekanan dari pihak, entah dari pihak mana itu ada, dan mereka itu ketakutan untuk memutuskan sesuai dengan fakta persidangan. Atau ini juga kode kepada masyarakat, udah kalian diam aja begitu, karena kebenaran di sini tidak akan terungkap sampai kapanpun. Karena pada kenyataannya inilah kami sudah berani berbuat berbuat jahat secara terang-terangan dan kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ada dua kode yang entah yang mana begitu ya. Mudah-mudahan yang pertama lah. Jadi masih meminta tolong kepada masyarakat Indonesia itu untuk untuk memperhatikan bahwa hukum sekarang keadaannya seperti ini, jangan sampai keadaan yang kedua. Jadi mafia ini sudah terang-terangan di Indonesia dan mereka sudah merasa above the law, mereka sudah merasa di atas hukum. Cuman terlepas dari itu ya, karena memang kita ini mengetahui benar itu dari fakta, ingin mengetahui benar itu dari benar, bukan dari putusan seseorang. Jadi karena memang putusan formil itu ya demikian adanya. Ya, putusan formil itu dia mengikat, tetapi belum tentu konsisten, belum tentu benar. Itu putusan formil tuh. Mau bagaimana lagi? Ya itu adalah persidangan begitu. Bisa dibeli. Kita akan melihat fakta-fakta yang ada di dalam persidangan ini, yang mana yang akan kita saksikan ini adalah sebuah perundungan ya terhadap UGM. Jadi UGM ini habis sudah di antara pihak-pihak yang di cecar di sini, yaitu KPU, Polda Metro, dan satu lagi UGM. Itu yang paling habis itu UGM, karena KPU ini adalah masih instansi negara, masih lembaga negara, kemudian kepolisian juga demikian. Tetapi UGM ini sudah bukan lembaga negara. Jadi tekanan terhadap UGM ini besar sekali di antara tiga ini. Dan orang yang ada di dalamnya, siapa Bu Ova itu, dia kan Bu Rektornya itu membela habis-habisan ijazah Jokowi ini, dan memang dilucuti ketidakkonsistenan mereka, dan dilucuti pula
keculasan mereka, keculasan UGM. Ini kita akan saksikan ya bagaimana jalannya persidangan kemarin. Kami tidak beranggapan seperti Ya itu. kalau nggak ada anggapan itu, buktikan. Uji konsekuensi berikutnya, komposisinya nggak boleh cuma UGM. Oke. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan, tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Sebentar, jadi di sini kemarin kan UGM disuruh untuk melaksanakan uji konsekuensi dan itu tidak dilaksanakan oleh UGM. Nah ini yang saya maksud ya. Jadi bagaimana putusan persidangan ini tidak mengikat begitu terhadap UGM. Jadi sepertinya mereka itu mau bilang seperti ini. Ya persidangan itu tidak berlaku bagi kami begitu. Loh, hukum itu tidak berlaku bagi kami orang-orang yang ada di sisi Jokowi. Itu seolah-olah itu yang mau diucapkan. Jadi tapi tadi ada perkataan di agenda berikutnya harus dilaksanakan uji konsekuensi. Mungkin akan ada sidang lanjutan, saya tidak tahu. Ya, ini masalah ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya. Nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang. Oke. Tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya. Ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya. Maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Sebentar ya. Jadi itu Bu Rospita Pice, mudah-mudahan nanti kalau sampai ada putusan untuk UGM nggak melempem, karena kan sudah jelas begitu. UGM di sini bersalah, ya tidak konsisten. Kalau misalkan memang itu dikecualikan, kenapa yang lain tidak? Dan kalau misalkan yang lain tidak, kenapa Jokowi dikecualikan? Makanya harus ada uji konsekuensi yang mana UGM tidak melaksanakan. Itu sudah guilty dari awal begitu. Kecualikan ya, informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemarin harus dihargai yang namanya perintah majelis, ya. Pemahamannya seperti yang sampaikan ketua majelis, bukan dokumennya, tapi formula-formula. Misalnya tadi ijazah seperti apa formulanya? Oh, ada nama, ada data. Jadi tidak dokumennya. Kalau melibatkan pihak lain itu lebih independen, Pak. Terlepas itu punya siapa, baru dikategorikan lagi. Jadi ketika perintah majelis, kalau Bapak kemarin tidak sepakat, Bapak bahasnya kemarin. Jadi supaya lebih cepat persidangan hari ini, kita melihat beranggapan pertama Bapak tidak menghargai perintah majelis. Ya kan? Kan tidak harus dokumennya. Kita dalam hal ini melihat dokumen itu tidak membedakan pemilik siapa, ya kan? Jadi nggak usah berdiskusi dalam arti yang di sini saja Bapak memperlihatkan bahwa tidak independen. Nah, jelas ya, tidak independen karena Jokowi dikecualikan, data-datanya itu yang lain tidak. Yang mana ini kan menjadi menjadi kontradiksi. Jadi Jokowi ini adalah pejabat publik paling tinggi, yaitu presiden, pernah menjadi presiden. Yang mana seharusnya, kalaupun mau seharusnya yang dikecualikan itu presiden untuk dibuka. Jadi kalau misalkan nanti ya di dalam uji konsekuensi bahwa memang yang namanya ijazah itu dengan semua informasi yang ada di dalamnya itu adalah dikecualikan dari dari Undang-Undang Informasi Publik, maka seharusnya Jokowi dikecualikan dari perlindungan itu karena dia adalah pejabat publik begitu. Jadi ini berlaku apabila dia memang dilindungi, dia berlaku selama yang bersangkutan ini bukan pejabat publik, dan apabila dia pejabat publik maka dia dikecualikan, harusnya begitu. Nah, ini malah jadi aneh. Secara informasi publik, Undang-Undang Informasi Publik ini tidak ada uji konsekuensi bahwa informasi-informasi yang ditutupi oleh UGM itu adalah dikecualikan atau oleh KPU pada hal ini itu dikecualikan. Itu tidak ada undang-undang yang secara spesifik, secara definitif mengatur hal itu. Tapi di dalam faktanya Jokowi yang mana dia itu adalah sebagai pejabat publik yang paling tinggi pernah menduduki di situ, kemudian dipinta datanya tidak diberikan. Padahal dia adalah pejabat publik, tetapi yang lain yang bukan pejabat publik tatkala diminta malah diberikan. Ini udah jelas tidak independen. Nah, ketidakindependenan ini sudah terbuka di dalam persidangan dan itu sudah nampak dan itu sudah tidak bisa dicabut.
terlepas dari apapun putusan hakim nanti. Ya kan, untuk melihat suatu persoalan. Jadi kalau kemarin perintah majelis ada melihat bahwa ini kalau melibatkan pihak eksternal, maka kajiannya lebih independen. Nah, bukan lebih lagi, memang independen. Tidak harus dokumennya, tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja, tanpa memperlihatkan. Itu. Oke. Boleh menanggapi atau? Izin Bu Ketua. Sebentar, itu UGM itu kan punya fakultas hukum ya, yang mana mengatakan di situ bahwa persidangan itu adalah upaya untuk mengajukan keadilan, kemudian persidangan itu perintah-perintahnya harus diikuti, tidak boleh ada penghinaan terhadap pengadilan di dalam sidang, di dalam ruangan sidang pengadilan begitu. Itu hukum-hukum yang prinsip-prinsip yang dipelajari di fakultas hukum, tetapi mereka sendiri yang tidak melaksanakannya itu. Ini culas. Ini seluruhnya kan berarti dari UGM ya. Iya. Saudara Bentar, pemohon sebentar ya. Saudara termohon, ini berarti seluruhnya dilakukan oleh UGM. Berarti UGM tidak menganggap ada entitas akademik lain selain UGM yang mengerti Yang masalah handphonenya ini. bunyi tolong dimatikan ya. Ini UGM berarti tidak menganggap dalam tema KHS atau perlindungan data pribadi Ini atau pertanyaan hakim ya. keterbukaan informasi publik tidak ada pakar dari selain UGM. Saya mau tanya itu dulu. Singkat-singkat aja ya, karena saya masih ada pendalaman lain. Baik, terima kasih anggota majelis. Pada prinsipnya kami tetap menganggap, dan kami juga menganggap bahwa pakar dari Pakar, ada tidak kepakaran di luar UGM yang bisa memahami soal menurut UGM? untuk diuji konsekuensi ini tidak ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan pasti ada. Namun tadi yang Nah, disampaikan, jadi begini. Nah, sebentar, ini bagus sekali pertanyaan hakim itu ya. Ya menjebak lah, mau gimana lagi. Chauvinisme nih. Ya, prestige oriented chauvinis. Oke. Jadi kebanggaan seakan-akan yang mengerti tema ini hanya orang-orang UGM. Oke. Andaikan teman-teman atau Bapak Ibu di UGM itu mau mempertahankan satu mazhab pemikiran saja, sebenarnya bisa kok. Ambil saja pakar-pakar lain yang satu mazhab. Karena sebenarnya di keterbukaan informasi juga ada mazhab kehati-hatian, ada juga cautious focus approach misalnya begitu, ya. Kalau mau ambil kehati-hatian, katakanlah misalnya UGM mempertahankan ini sebagai suatu hal yang jadi data pribadi. Tadi Bapak bilang, Bapak orang fakultas hukum. Nah, sebentar, ini udah disinggung fakultas hukumnya kan? Saya bilang juga apa? Jadi ini pertanyaan hakim bagus. Kenapa UGM ini tidak melibatkan pihak luar di dalam mempertahankan argumen UGM bahwa data-data yang ditutupi ini adalah data pribadi yang tidak bisa dikeluarkan begitu. Nah, apakah pertanyaan hakim nih ya, apakah UGM ini menganggap tidak ada kepakaran di luar UGM? UGM itu seenak aja bilang iya, begitu. Ya meskipun tadi jawabannya diplomatis begitu ya. Kalau secara umum mungkin ada, tetapi dalam permasalahan ini tidak ada yang memahami permasalahan ini selain UGM. Dan di situ hakim mengatakan itu chauvinism. Chauvinism itu dia menganggap diri superior daripada yang lain. Jadi UGM ini di sini sudah menganggap superior daripada yang lain dalam pengertian bahwa tidak ada pihak lain yang dari awal tidak dipermasalahkan baik oleh persidangan ataupun publik yang memahami permasalahan yang dipermasalahkan. Padahal hakim di sini sudah mengatakan bahwa sebetulnya ada juga, kalaupun mau begitu ya, cherry picking. Jadi tidak se-chauvinis itu begitu, tidak se-proud itu, tidak sebangga itu, tidak semeremehkan itu terhadap orang lain. UGM ini bisa ambil saja, kalau mau cherry picking itu ambil madhab yang lain untuk memperkuat posisinya UGM. Tapi ya hal yang culas seperti itu pun UGM tidak mau melakukan, ya tidak mau mengambil. Padahal kalaupun mau ada, itu menurut siapa Pak Hakim, yang mana sebetulnya kalau mau mencari keadilan itu pun tidak bagus. Jadi yang tidak bagusnya saja nggak dipakai, apalagi yang bagusnya. Yang tidak adilnya saja tidak dipakai, apalagi yang adilnya. Mengambil ahli dari madhab yang sama untuk menilai penilaian UGM saja UGM tidak melaksanakan, apalagi mengambil madhab yang lain supaya ada keadilan di situ. Itu apalagi tidak dilaksanakan.
Makanya tadi disinggung, ini kan dari Fakultas Hukum kan saya senang sekali. Ini memalukan Fakultas Hukumnya UGM. Kalau tidak UGM secara keseluruhan tuh. Kita ulangi lagi sebentar ya. Begitu, ya. Kalau mau ambil kehati-hatian, katakanlah misalnya UGM mempertahankan ini sebagai suatu hal yang jadi data pribadi. Tadi Bapak bilang, Bapak orang Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Iya kan? Tuh. Mazhab tuh bisa diambil penguatannya dari mana aja. Tuh. Dan masyarakat tuh bertaburan kok pakar-pakar. Jadi sebagai sebuah epistemic community, ini masalahnya ada di chauvinisme UGM kalau begini kelihatannya. Jadi majelis memerintahkan sebentar itu kelihatannya, nampaknya, faktanya demikian. Itu sudah demikian adanya. Jadi yang mana ya? Ini fakultas yang lain harus marah begitu. Universitas yang lain harus malah UI harus demikian. Kemudian yang di Palembang itu kalau tidak salah ya, kemarin yang ramai yang sangat fokus juga terhadap permasalahan ijazah Jokowi ini. Kemudian dari UIN juga ya, itu juga harus marah. Kamu itu memang cuman kamu doang yang bisa begitu ya. Dan ini sudah menjadi public attention, itu sudah menjadi atensi publik, dan tatkala tidak dilakukan itu menghinakan universitas yang lain tuh, si UGM ini. Lakukan uji konsekuensi sekali lagi, tidak dengan satu pendapat homogen dari UGM. Ini sudah komposisi berlaku untuk semua register Aqua, Pak. Gitu. Oke. Tapi kalau Bapak menganggap hanya UGM yang mengerti masalah ini masalahnya di UGM keseluruhan berarti. Nah, itu. Jadi yang mana seharusnya juga ya, kalau mau itu jangan mengambil satu madhab. Kalau UGM-nya sendiri mau adil, cuman sepertinya tidak akan seperti itu. Jadi akan mengambil pola pikir yang sama dengan UGM tapi di luar UGM, yang mana mungkin nanti dari termohon akan mengajukan dari madhab yang lain, mungkin begitu ya. Nah ini nanti akan menjadi dinamika di dalam persidangan. Tapi kok malah malah dikasih konsultasi hukum oleh KIP itu ya. Ini kayak yang dungu aja udah Fakultas Hukum UGM ini. Ini masalah prestige oriented chauvinism. Ini chauvinisme model akademik, ya Pak ya. Ini kalau Nazi itu chauvinismnya model ras itu ya. Ini andaikan Bapak mau mempertahankan satu pendapat pun, ambil dari luar UGM itu perintah majelisnya, gitu. Sehingga pendapat Bapak itu lebih kuat, begitu. Ya, ini saya sudah pakai bahasa yang paling sederhana, paling itu netral. Oke, paling netral. Ya, Bapak mau mempertahankan silakan, tapi komposisinya tidak boleh homogen gitu. Oke. Sehingga Bapak tidak dianggap sebagai satu kesatuan korsa, tapi sebagai satu kesatuan pandangan mazhab. Oke, Bapak anggap ini sebagai suatu hal yang harus dikecualikan, nggak apa-apa. Di luar pun banyak pakar-pakar yang bisa membenarkan itu. Nah, gitu loh. Gitu loh Pak, maksudnya. Jadi pada akhirnya nanti persidangannya akan dinamis antara satu pola pikir dengan pola pikir yang lain, bukan antara satu instansi dengan instansi yang lain, begitu. Itu yang saya tangkap begitu, dan itu bagus betul. Ya terlepas sekali lagi, terlepas dari apapun putusan hakim nanti, itu ya tadi ada kode-kode di belakangnya lah. Dan tadi Ibu Ketua Majelis sudah sampaikan, jangan anggap ini sebagai satu case individu. Perlakuan Bapak terhadap semua pemilik dokumen tertentu, informasi tertentu di UGM begini, begitu loh. Dan itu didukung oleh perspektif apa? Ada tanggapan? Izin majelis menanggapi. Kami tidak mempertahankan mazhab, tapi alasan kami tadi adalah kami mematuhi prinsip kehati-hatian kami. Iya, kehati-hatian itu tadi saya sebut salah satu mazhab. Cautious focus approach itu salah satu mazhab. Dan uji konsekuensi memang untuk mempertahankan mazhab. Salah Bapak kalau bilang Bapak nggak mempertahankan mazhab. Kan kebijakan rektorat harus ada. Ya itu nggak ngerti UGM itu. Kami adalah ya itu sudah paham. Jadi hakim ini sudah paham di situ, udah nggak perlu dijelaskan lagi. Udah paham kemana larinya UGM ini dari segi pola pikir begitu, dari segi mazhab hukum yang diambil. Itu sudah paham, makanya memberikan saran begitu kepada UGM agar ini memang uji konsekuensinya terjadi, dan supaya
dinamika di dalam persidangan itu bukan antara UGM dan selain UGM, tetapi antar satu mazhab pemikiran dengan mazhab pemikiran yang lain begitu. Nanti mungkin Pak Bonatua ini bukan ya, yang di sebelahnya itu akan mengambil mazhab yang lain. Bapak salah. Tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh. Ya. Ini chauvinis. Bapak menganggap tidak ada orang yang ngerti di luar UGM. Oke. Kami tidak beranggapan seperti Ya itu. nggak boleh. Kalau nggak ada anggapan itu buktikan. Ambil, ya. Uji konsekuensi berikutnya. Komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya. Udah kalah itu. Ya, udah kalah. Udah tidak bisa membela berarti. Jelas. Jadi apa yang kita bisa ambil dari sini dulu ya, sampai titik ini dulu. Sampai titik ini yang bisa kita ambil adalah bahwa UGM ini merasa tidak ada orang lain atau pihak lain yang bisa memahami permasalahan yang sangat sederhana ini. Yang mana pada akhirnya mereka itu menganggap diri mereka itu sudah bukan akademisi, tetapi mereka itu menganggap bahwa diri mereka itu sudah pemegang kebijakan. Yang mana kalau UGM sudah berkata A, maka dia adalah A. Dan itu buruk sekali bagi suatu institusi pendidikan begitu. Buruk sekali. Kalau tidak buruk bagi Fakultas Hukum sendiri begitu ya pada UGM, ini akan buruk kepada seluruh universitas yang ada. Dan kalau misalkan ini mungkin ya, kalau Fakultas Hukum UGM ini kan bukan bukan kuasa hukumnya UGM, tetapi Fakultas Hukumnya UGM begitu. Itu dari apa yang saya dengar. Ini mau bagaimana nanti para ahli hukum yang keluar dari UGM kalau pada prakteknya mereka itu seperti ini begitu. Akan terjadi dekadensi ya, akan terjadi penurunan itu. Penurunan kualitas orang-orang yang terlibat di dalam bidang hukum, dari mulai pengacaranya sampai jaksanya sampai hakimnya, karena mereka sudah merasa pandangan saya inilah yang benar begitu. Mereka sudah tidak bisa melibatkan pola pikir yang lain untuk lepas dari subjektivitas, untuk masuk ke dalam objektivitas. Dan tanpa objektivitas, maka persidangan itu pada akhirnya tidak akan melahirkan keadilan. Dan itu dimulai dari UGM. Dari persidangan ini, dari apa yang nampak kepada saya minimalnya begitu ya. Majelis diserahkan, tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi ini ya, nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang. Tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan berarti masih akan ada begitu ya UGM ini. Karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya. Maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Bukan hanya Jokowi. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau lulusan UGM dari UGM berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama, Pak. Jadi nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan, nggak bisa. Uji konsekuensi itu berlaku untuk semua. Ya, bahkan kalaupun mau tadi seperti yang saya bilang, kalaupun misalkan semuanya tertutup, nanti pengecualian itu misalkan ada dari undang-undang yang lain atau dari kebijakan yang lain untuk siapa? Untuk pejabat publik itu kalau mau. Begitulah, ini jangan terbalik, untuk yang lain terbuka, untuk Jokowi tertutup. Yang mana padahal Jokowi itu lebih layak untuk dibuka daripada yang lain. Begitu. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo, nggak bisa, Pak. Bapak ini berarti kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Ya, jadi ini mau melihat prinsip dasarnya dulu, jangan langsung masuk ke Jokowi. Ini gimana sih UGM? Aduh. Nah, Bapak harus melakukan uji konsekuensi, dan di sini Bapak harus menyebutkan nih. Di sini kan nggak disebutkan nih, Pak. Bapak menyebutkan, saya kasih contoh ya. Oke, sebentar ya. Ini sepertinya sudah dulu, kita akan selesaikan di sini dulu. Jadi
UGM-nya ini belum selesai ya, karena kita akan melihat nanti apa saja yang dituliskan oleh UGM dan permasalahan KKN juga belum. Meskipun sekali lagi putusan terhadap Polda Metro itu sudah ada. Dan bagi saya tidak menjadi begitu urgent juga di dalam pengertian berpikir apa-apa putusan dari hakim, karena tatkala sidangnya terbuka, maka publik yang menyaksikan keterbukaan sidang itu dia bisa memiliki kesimpulan yang berbeda dengan hakim. Meskipun ya pandangan kita ini tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali, yang punya kekuatan hukum ya tetap keputusan hakim. Cuman dari sini kita bisa melihat, oh kok begini ya fakta persidangan yang terbuka itu A, B, C, D, E, F, G, tetapi yang diputuskan itu kok bertentangan dengan fakta yang keluar di dalam persidangan A, B, C, D, E, F, G tadi. Yang mana pada akhirnya nanti akan ada kecurigaan lagi, baik terhadap jangan kecurigaan ya, maka akan ada narasi yang berkembang lagi, yaitu terhadap persidangan ini secara khusus atau terhadap sistem keadilan secara umum di Indonesia. Demikian dulu ya, makanya kalau ada orang yang mengatakan susah kalau sudah urusannya dengan Jokowi itu meskipun sudah nampak hijau itu, kalau kata Jokowi B, orang-orang yang mendukungnya akan B semua. Yang mengerikan kalau mereka punya kekuatan hukum begitu, yang mengerikan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.